Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Di video kali ini saya ingin memberikan komentar menanggapi salah satu komentar dari pemirsa channel ini. Komentarnya seperti ini ya. Di atas. Baik, beliau merasa kesulitan untuk mengucapkan huruf-huruf tafkhim gitu. Kemudian beliau meminta agar membuatkan tutorial bagaimana caranya mengucapkan ro tebal. Jadi di channel ini ada video-video konten terkait tutorial menebalkan huruf. Ada beberapa video dan sudah saya buatkan playlistnya ya. Ada menebalkan huruf dengan cara menarik pangkal lidah, seluruh lidah ke belakang sehingga nanti pangkal lidahnya akan berkumpul di atas. Ada juga yang dengan cara mengucapkan ghain dulu, qaf dulu ya. Itu silahkan dicoba. Nah, alhamdulillah banyak komentar positif di video ini. Katanya mudah dipahami, cuman memang dari segi praktek rada susah gitu. Memang praktek menebalkan huruf mah butuh tahapan ya, atau butuh proses yang tidak singkat, kecuali mungkin beberapa dari kita ketika mendengarkan penjelasan pas praktek langsung bisa ada yang seperti itu ya. Namun di antara kita mungkin kebanyakan memang agak sulit dalam mempraktekkan huruf-huruf, melatih huruf-huruf tafkhim. Tapi jangan putus asa ya. Ketika kita merasakan kesulitan dalam melatih huruf-huruf tafkhim ini, jangan putus asa. Terus bersemangat, terus latihan, lanjutkan, rutinkan dengan disertai doa ya. Dengan disertai doa. Berdoa kepada Allah sang pemilik kalamnya ini untuk dimudahkan dalam mengucapkan huruf-huruf Qur'ani seperti itu. Saya masih ingat ya cerita Syekh Abdullah Basfar pernah daurah dan beliau hadir di situ. Beliau menceritakan bahwasanya beliau dulu ketika belajar tahsin tidak bisa mengucapkan huruf dod. Jadi kesulitan mengucapkan huruf dod. Dan itu selama beberapa tahun belum lulus dodnya. Qadarullah saat itu Syekh Abdullah Basfar ini beliau menunaikan ibadah umroh ya, dan berdoa di Makkah Mukarramah, di tanah haram ya, yang mana kita tahu di sana mustajab ya, doa tempat mustajab. Beliau berdoa di sana supaya dimudahkan dalam mengucapkan huruf dod ini. Dan setelah sekembalinya dari umroh itu beliau belajar lagi, dan setelah itu alhamdulillah lulus ya. Belajar lagi setelah berdoa, berlatih lagi gitu, belajar lagi, dan alhamdulillah bisa mengucapkan dod dengan sempurna seperti itu. Bertahun-tahun loh itu ya. Jadi bukan hanya sekali dua kali latihan tidak bisa, tapi bertahun-tahun. Jadi butuh proses, memang butuh proses untuk menebalkan huruf. Maka dari kisah ini saya harap teman-teman semua yang merasa kesulitan dalam menebalkan huruf, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan kesabaran juga ya dalam proses latihannya. Nah, seperti itu, mungkin itu sekedar kisah untuk memotivasi teman-teman semuanya. Nah, terkait tutorial bagaimana menebalkan huruf ro, itu tidak jauh beda dengan huruf-huruf tebal lainnya gitu. Jadi huruf tebal itu semua huruf tebal ya, baik huruf isti'la yang 7 khussodautin kid, ditambah dengan lam lafdul jalalah anu tebal, dan ditambah juga ro tafkhim, ro tebal. Itu cara menebalkan hurufnya yaitu dengan isti'la. Dengan isti'la, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Jadi ini lidah kita, nah ini pangkal lidah kita. Semua huruf tebal itu akan menjadi tebal saat ini terangkat ke langit-langit. Misalkan ini langit-langit, ini pangkal lidah kita, dan ini ngangkat gitu. Semua huruf tebal loh ya, tidak terkecuali.
Jadi semua akan tebal saat pangkal lidah kita main. Gitu, main. Namun dina kendaraan mah ada yang namanya sok ya, sok gitu. Buat apa itu? Suspensi kendaraan supaya nyaman, soknya harus main supaya kita bisa mengucapkan huruf apa sesuai fungsinya, yang tebal-tebal, yang tipis-tipis, maka pangkal lidahnya harus main. Nah, tugas kita latihan itu adalah untuk melenturkan bagian ini gitu. Kalau tidak latihan mah si ini teh bakal heras gitu. Jadi perlu servis lamun dina sok mah. Seperti itu. Nah, dan tutorialnya sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Silahkan dicek playlist tutorial menafkhimkan huruf di situ. Tutorialnya ada yang dengan menarik lidah seluruhnya ke belakang. Seperti itu. Ada yang kita mengucapkan ghain dulu, ada yang mengucapkan qaf dulu. Intinya ada di pangkal lidah belakang. Ini kan nggak naik kan? Nah, kalau naik itu si lak-lakan nggak akan kelihatan kalau ke pangkal lidah naik. Kan kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, setelah pangkal lidah itu naik, maka cari huruf yang akan kita baca. Seperti misalkan ro. Angkat pangkal lidahnya. Cari makhraj ro. Ro itu ujung lidah. Ro itu ujung lidah ke ujung langit-langit ya, atau lisah atau gusi tuh di atas gigi seri ini. Jangan nempel ke giginya di situ ya, ujung lidah ke situ nempel. Misalkan ini ke sini misalkan takir ini ya, gini. Nah, pangkal lidah naik, ujung ini ke ro. Pangkal lidah dulu naikkan, jangan ro dulu. Atau kalau mau ro dulu boleh, ro dulu tempelkan, terus lidah naikkan. Tapi lebih gampang keneh naikin pangkal lidahnya dulu gitu. Baru setelah pangkal lidah nempel, terus ro tempelkan. Kalau udah nempel dua-duanya, pangkal lidah ke langit-langit, ke lak-lakan ya, hanakil a'la, pangkal lidah ke langit-langit, terus ujung lidah ke gusi, maka ucapkan ro tersebut. Entah itu fathah lah buat latihan mah. Ucapkan fathah dulu, jangan domah dulu. Fathah dulu. Tapi saat mengucapkan fathah, nanti kan si ro itu saat kita ucapkan fathahnya, dia makronya akan lepas ya. Nah, saat dia lepas ujung lidahnya, pangkal lidah mah jangan turun, tetap berada di nempel di atas. Gini ya. Ro. Jangan diturunkan pangkal lidahnya. Kalau diturunkan jadi ra bakal gitu. Ra seperti itu. Semua huruf ya. Ini saya kasih contoh ro saja. Karena tadi requestnya ro ya. Nah, ro. Kalau pangkal lidah turun, ro bakal gitu. Seperti itu. Jadi, untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar ya. Coba di gambar. Ini perbedaan ro yang tipis dan ro yang tebal. Kalau ro yang tebal, pangkal lidahnya terangkat, hampir nempel ke apa itu namanya? Langit-langit. Kalau ro tipis, dia agak renggang jauh antara langit-langit dengan dengan pangkal lidahnya. Nah, kalau bisa mah nanti pas proses latihan sampai menempel, tidak hanya terangkat seperti ini. Seperti itu ya. Untuk untuk mengucapkan huruf tafkhim. Jadi yang paling menentukan untuk menafkhimkan huruf adalah pangkal lidah alias sifat isti'la. Ya, sifat isti'la. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa kesulitan, tetaplah berlatih, jangan putus asa. Nanti kalau misalkan kita terus berlatih itu dan rutin ya, terus berlatih dan rutin, itu nanti kita akan sampai di titik dimana kita menyadari, oh ternyata pengucapan huruf ini teh kayak gini, gitu. Jadi kita akan sampai di titik
menyadari pengucapan huruf-huruf yang benar oh seperti ini nih. Beda halnya dengan orang yang jarang latihan, nggak mungkin menyadari tidak akan menemukan titik di mana penyebutan huruf tersebut akan sempurna gitu. Itu jadi kenapa para ulama mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bi faqih itu eta. Pentingnya latihan itu karena nanti kalau kita rutin latihan, kita akan sampai di titik merasakan atau menyadari ini loh huruf yang benar teh gitu. Gini caranya mengucapkan huruf yang betul teh. Seperti itu. Jadi buat kawan-kawan tetap semangat, terus latihan, jangan putus asa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar senantiasa diberikan kemudahan gitu. Allah taala alam bisawab, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.